Ikatan kimia adalah materi yang mempelajari tentang ikatan antar atom atau unsur kimia. Nah, ikatan kimia ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada ikatan ion, terus yang kedua ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, dan ada juga sebenarnya ikatan hidrogen, tapi itu nanti akan kita pelajari di akhir. Oke, yang akan kita pelajari kali ini adalah ikatan ion. Pengertian sederhananya, ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, serah dan terima ya. Serah di sini artinya melepaskan elektron. Elektron apa yang dilepas? Ya, elektron valensi. Sedangkan terima itu menerima elektron valensi. Melepas elektron atau menerima elektron adalah cara yang ditempuh unsur untuk mencapai kestabilan. Nah, kestabilan itu udah kita pelajari kan, di mana ada angka 2 dan 8 pada kulit terakhir. Untuk 2 disebut duplet dan 8 disebut oktet. Kemudian, melepas elektron itu akan menyebabkan unsurnya berubah menjadi ion kation, sedangkan yang menerima akan menjadi anion. Unsur yang bisa menjadi kation adalah unsur logam. Sebaliknya, unsur yang menjadi anion adalah unsur non-logam. Jadi, ikatan ion itu bisa kita definisikan sebagai ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Cara yang ditempuh adalah dengan cara serah terima elektron atau melepas dan menerima elektronnya. Untuk apa? Untuk mencapai kestabilan. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh. Nah, jadi pada ikatan ion, contoh yang pertama adalah ikatan natrium klorida. Nah, natrium klorida ini rumus kimianya adalah NaCl. Na adalah logam golongan 1A. Nomor atomnya adalah 11. Nah, untuk konfigurasinya itu dimulai dari angka 2, 8, lalu 1. Pertanyaannya, Na itu cenderung apa? Ya, dia cenderung melepas elektron. Elektron yang dilepas itu adalah 1, yaitu elektron valensinya. Kenapa? Kan kestabilan itu harus mencapai 8 oktet. Akan lebih mudah bagi Na melepas 1 elektronnya ini dibandingkan dia harus menyerap 7 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Itulah mengapa Na melepas 1 elektronnya. Nah, kemudian untuk unsur Cl, Cl ini termasuk non-logam ya, non-logam golongan 7A. Nomor atomnya adalah 17. Nah, konfigurasinya dimulai dari angka 2, 8, lalu 7. Atom Cl cenderung apa? Ya, dia cenderung menerima elektron. Kenapa? Karena 7 itu butuh 1 elektron lagi kan untuk stabil. Jadi dia cukup menyerap 1 elektron, maka menjadilah ion Cl-. Nah, saat Na plus ditambah dengan Cl-, Na yang sifatnya harus melepas elektronnya, dia akan membuang elektronnya itu atau mentransfer elektronnya ke Cl dan Cl menyerap. Jadilah senyawa NaCl. Yang awalnya natrium, kemudian Cl itu klorin, berubah menjadi senyawa natrium klorida. Contoh yang kedua adalah ikatan MgO atau magnesium oksida. Nah, unsur Mg itu adalah logam yang berada di golongan 2A. Nomor atomnya adalah 12, sehingga konfigurasi elektronnya dimulai dari angka 2, 8, dan 2. Cenderung apakah dia? Ya, cenderung melepas elektron sebanyak 2. Nah, 2 elektron yang dilepas
Jadi Mg berubah menjadi ion Mg2+. Kemudian atom O atau oksigen, nah ini termasuk ke dalam golongan non-logam. Sifatnya non-logam dan dia berada di golongan 6A ya. Di dalam tabel periodik, nomor atomnya adalah 8. Konfigurasinya yaitu 2 lalu 6. Sehingga O cenderung menerima elektron, yaitu sebanyak 2 elektron lagi, sehingga berubah menjadi ion O2-. Nah, saat Mg2+ bertemu dengan O2- akan terjadi serah elektron di sini ya, serah terima elektron, yaitu 2+ diberikan ke O, sedangkan O-nya menyerap, jadi terbentuklah senyawa MgO. Contoh yang ketiga adalah ikatan Li2O atau litium oksida. Li merupakan logam golongan 1A, sama seperti Na ya. Nah, nomor atomnya Li itu adalah 3. Konfigurasinya dimulai dari angka 2 lalu 1. Nah, kira-kira cenderung apakah Li ini? Karena elektron valensi yang berada di atom Li itu 1 itu lebih rendah daripada 4. Jadi dia cenderung melepas elektronnya. Nah, karena kalau dia menyerap 7 elektron lagi akan terlalu sulit, bukan? Akan ada banyak energi yang dibutuhkan Li. Jadi dia lebih baik melepas. Kemudian atom O itu masuk non-logam golongan ini salah ya, seharusnya 6A. Nah, nomor atomnya itu 8, konfigurasinya adalah 26. Jadi dia golongan 6A. Cenderung apakah? Oke, 6 itu kan udah ada di atas 4 ya. Angkanya udah berada lebih banyak daripada 4. Otomatis dia butuh sedikit aja. Jadi lebih baik dia menerima 2 elektron dibandingkan lepas 6 elektronnya. Nah, saat Li+ bertemu dengan O2- akan terjadi serah terima elektron lagi. Namun di sini ada sedikit perbedaan. O-nya itu punya 2 elektron, min ya, 2-, sedangkan Li-nya 1 aja. Jadinya perpindahannya 2 yang di atas O itu pindah ke bawah Li. Li-nya dikali 2. Nah, kemudian Li yang di kiri juga ditambah koefisien 2 biar setara antara kiri dan kanan. Ilustrasinya seperti ini. O itu kan dia akan membuang 2 elektron, menyerap 2 elektron. Jadi dia butuh 2 atom Li agar semua kebutuhannya itu terpenuhi. Jadinya Li-nya dikali 2. Nah, contoh yang keempat itu ikatan CaCl2. Oke, Ca itu adalah logam golongan 2A. Nomor atomnya itu adalah 20. Nah, 20 konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8, 2. Oke. Cenderung apakah dia melepas atau menerima? Nah, 2 itu kan lebih kecil dari 4. Kalau lebih kecil dari 4 tadi apa? Cenderung melepas elektron. Jadi elektron di kulit terakhirnya itu dilepas. Maka berubahlah Ca menjadi Ca2+. Kemudian Cl itu non-logam golongan 7A. Nomor atomnya adalah 17. Konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Cenderung apakah dia? Cenderung menerima atau melepas elektron? Oke, kita lihat konfigurasi di elektron terakhirnya, di kulit terakhirnya itu adalah 7 kan. Jadi dia cenderung menerima 1 elektron. Nah, berubahlah dia menjadi Cl-. Jadi Ca2+ dan Cl-. Kemudian saat kedua ion ini bergabung, Cl yang butuh 1 elektron dan Ca yang melepas 2 elektron akan membentuk persamaan Ca2+ ditambah Cl-, membentuk senyawa. Nah, kita lihat di sini 2 plusnya itu ditransfer ke Cl.
Cuman karena Cl-nya ini ada satu aja, berarti akan ada satu elektron yang nganggur dong. Otomatis Cl-nya dikali 2 biar nanti semua elektronnya dapat bagian. Nah, Cl di kiri itu dikali 2 juga. Ilustrasinya Ca2 plus Cl min Cl min. 2 plusnya ditransfer ke Cl yang pertama dan ditransfer juga ke Cl yang kedua. Maka udah pas deh menjadi CaCl2. Contoh yang terakhir yaitu contoh ikatan aluminium oksida Al2O3. Al itu merupakan logam golongan 3A. Ya, golongan 3A ya. Kemudian nomor atomnya itu adalah 13. Konfigurasi elektronnya 283. Nah, cenderung apakah dia? Melepas atau menerima? Angka 3 berada di bawah angka 4. Jadi akan lebih mudah baginya untuk melepas 3 elektron dibandingkan menyerap 5 elektron lagi. Untuk stabil ya. Jadinya berubah menjadi Al3+. Selanjutnya O. O ini sama seperti sebelum-sebelumnya ya. O itu non-logam golongan berapa? Golongan 6A. Nah, nomor atomnya adalah 8. Konfigurasi elektronnya tadi berapa? 2, 6. Oke. Cenderung apakah dia? Melepas atau menerima elektron? Ya, jawabannya adalah menerima elektron. Elektron yang diterima jumlahnya adalah 2 elektron. Maka berubahlah O menjadi ion O2-. Saat Al3+ bertemu dengan O2- akan terjadi pertukaran elektron juga di sini atau serah terima. Nah, angka ion di atas itu akan menjadi angka indeks. Jadi Al2O3. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Al kita kalikan 2, kita tulis 2 kali, kemudian O-nya kita tulis 3 kali. O butuh 2 kan? 1 O butuh 2. Jadi kita transfer 2. Kemudian kita transfer semua jadinya pas deh. Menjadi Al2O3. Selesai. Sekarang kita coba kerjakan soal. Jelaskan terjadinya ikatan ion pada senyawa berikut. Oke, kita jawab yang pertama dulu. K2S, kalium sulfida. K nomor atomnya 19, jadi konfigurasinya 2881. Nah, 1 ini dia akan cenderung apa? Cenderung melepas elektron. Elektron yang dilepas sebanyak 1. Sedangkan S nomor atomnya 16, 286. 6 itu cenderung menyerap atau menerima sebanyak 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Sekarang kita udah tahu kan bentuk ionnya seperti apa, yaitu K+ dan S2-. Nah, kalau udah tahu bentuk ionnya, kita bisa tuliskan persamaannya, yaitu K+ ditambah S2-, terus angka ionnya kita ubah menjadi angka indeks, lalu kita setarakan. Ya, setarakannya di depan K, karena K di kanan itu 2, jadi K di kiri juga harus ditambah koefisien 2. Selanjutnya MgF2. Mg nomor atomnya 12, konfigurasinya 282. Oke, 2 itu cenderung melepas 2 elektronnya. Sehingga atom Mg akan berubah menjadi ion Mg2+. Selanjutnya adalah F, nomor atom 9, konfigurasinya 27. Nah, 7 ini butuh berapa? Butuh 1 lagi kan, jadi dia cenderung menerima 1 elektron. Bentuk ionnya adalah F-. Sekarang kita tuliskan persamaannya, Mg2+ ditambah F- menjadi angka ion kita tukar. Jadinya Mg1, 1 itu bisa nggak ditulis, dan F2. 2 ini berasal dari 2 plusnya Mg. Lalu karena F di kanan 2, F di kiri juga harus dikali 2 agar jumlahnya setara. Selesai deh.
Soal nomor 2, atom yang akan membentuk ikatan ion dengan atom X bernomor atom 17 adalah, kita analisis dulu nih, bentuk ionnya X17, 287, 7 butuh 1 elektron lagi, maka bentuk ionnya X adalah X min. Min itu adalah anion. Maka yang harus berpasangan dengan X haruslah yang bermuatan positif atau kation. Jadi kita cari unsur yang bisa melepas elektron dan berubah menjadi kation. 24 salah, 26 salah, 281 sepertinya benar, 284 salah juga, 286 salah. Oke, jawabannya yang benar adalah C. Selesai.